Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau meminta kami untuk berbuah, untuk tumbuh, berkembang dan berbuah, serta mengakar dalam iman, harapan dan kasih. Bantu kami ya Bapa supaya kami semakin tumbuh dan berkembang dalam pemahaman kami akan Putra-Mu dan keselamatan dan misi yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita berpikir apakah hidupku itu berbuah atau tidak? Bagaimana mengukur buah dalam diri kita? Sejauh mana ukurannya, indikasinya bahwa memang kita berbuah. Memang kita menghasilkan mungkin tidak banyak, mungkin 5, 10, 15, tapi ada buah-buahnya. Ukurannya adalah saudaraku terkasih 3 hal itu. Mari kita lihat ukurannya. Ukuran pertama adalah iman, harapan dan kasih. Apakah imanku tumbuh mengakar ke dalam? Iman itu tidak kelihatan. Ya. Ketiga ini pun tidak kelihatan di dalam batin gitu, di dalam hidup kita. Jadi iman itu semakin kuat, semakin yakin, semakin percaya bahwa Yesus penyelamat, penebus dan menyelamatkan aku, menebus aku juga sampai sekarang dan terus menerus. Ya, jadi ketika kita merayakan Ekaristi, entah secara virtual, entah secara tidak, kita ditebus, dosa-dosa kita dihapus seperti bacaan pertama hari ini. Dan itu harus diulang-ulang terus. Karena dosa kita tak terbatas setiap hari dan seterusnya. Yang ketiga seperti iman. Jadi sejauh mana kita tetap yakin dengan pandemi ini, dengan virus ini, tetap bersandar kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, harapan. Jadi harapan itu membuat kita hidup. Membuat kita setiap pagi ada matahari, ada sinar, ada udara segar. Harapan, ada sesuatu bukan hanya secara fisik, bukan hanya psikis, tapi harapan bahwa hidup kita itu tidak berakhir dengan kematian. Jadi bahkan kalau kita atau saudara kita meninggal karena COVID, karena apa, secara mendadak, secara dan segala macam, membuat kita shock, mengagetkan, mengejutkan, kita tetap berharap, ada harapan bahwa kehidupan itu bersama Yesus. Nah, itu yang kedua, semakin kuat, semakin diteguhkan, semakin membuat kita tidak gelisah, tidak cemas, ya, tidak khawatir, ya, meskipun tetap waspada, alert. Ketiga, ukurannya adalah bahwa kita mempunyai kasih. Kasih itu bukan hanya bahwa kita mengasihi orang lain, kita mengasihi siapa saja, ya, tapi lebih ke dalam, yaitu apakah aku mengasihi juga diriku sendiri. Maka Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya apa, saudaraku? Saya mau melihat ini lebih dalam daripada sekedar kalau kita menerima diri sendiri, tapi kita masuk ke kedalaman batin kita dalam. Coba perhatikan. Dalam hati kita itu ada banyak dosa, ada banyak kekurangan, ada banyak kemalasan, ada banyak dosa itu ya, sombongan, keangkuhan, iri hati, marah, malas, sombong, serakah, kikir, cabul. Jadi ada banyak hal, dendam, ya, ada banyak suara-suara dalam hati yang mau marah, mau apa. Jadi unsur api, unsur ingin balas dendam, mungkin marah, apapun, kecewa, gelisah, cemas, dan itu ada terus dalam diri kita. Jadi ada banyak suara-suara yang terus bergelayut memprovokasi kita untuk melakukan hal yang negatif, ada segala macam. Dan disitulah kita lihat pergulatan antara yang baik dan yang tidak baik. Suara hati kita mengatakan lakukan yang baik dan jangan lelah berbuat baik. Tetapi ada sisi lain kita mengatakan tidak dan seterusnya. Kita tertutup. Ya. Nah, lalu ada juga yang suara Roh Kudus yang meminta kita untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mencintai, mengasihi, menerima satu sama lain. Nah, ini semua dalam batin kita tidak bisa kita hapus. Nggak mungkin kita hapus. Selama kita masih di dunia ini masih ada suara-suara batin kita yang demikian. Ya. Nah, itulah maka kita menerima. Ya, menerima, mengakui, mengalami, menerima, reconcile. Ya, entah karena itu kita punya luka batin, kita punya kemarahan, punya kebencian, punya ketakutan, apa saja yang muncul dalam hati kita. Kalau tidak kita berdamai dengan itu, kalau kita tidak menerima itu, kita sulit sekali mencintai orang lain. Ketika kita tidak mencintai diri batinku yang terdalam,
Ya, nah inilah yang di perumpamaan hari ini tentang penabur. Itu penting di sini gitu loh. Jadi penabur itu menabur apa? Ya, jatuh di tanah yang apa? Di tanah yang di pinggir jalan yang tidak ada tanah sama sekali. Nah itu kita seringkali cuek, gak peduli. Ya, kita tidak memperhatikan hidup batin. Emang gue pikirin dan seterusnya. Kita nggak merasa ada hidup batin gitu, nggak perlu. Ya, atau juga jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ya, ada kekeras kepalaan, ada kesombongan, 7 dosa tadi saya bilang. Ada sesuatu yang keras kepala, kita tertutup. Jadi kita tertutup, kita tidak mau mendengarkan, kita tidak peduli dengan orang lain, dan itu semua kekeras kepalaan kita. Jadi ketertutupan tadi ketika di pinggir jalan, sekarang batu, kekeras kepalaan kita, tidak mendengarkan orang lain. Saya yang paling benar. Lalu juga duri. Duri itu ada banyak godaan, banyak pancingan ya. Jadi banyak. Kenapa saya sebut pancingan? Coba lihat, kalau orang mancing itu ada apa? Ada tali pancingnya itu ya. Kita digoda oleh apa? Oleh harta benda, oleh keinginan-keinginan nafsu yang tidak teratur, macam-macam ya. Ada banyak pancingan. Kalau pancing itu dimakan oleh ikan, maka matilah dia. Ya, kalau pancing ikan itu kalau udah makan itu kena leher, lalu dia nggak bisa hidup, nggak bisa bergerak, dan itu kita. Tapi Tuhan Yesus bisa melepaskan itu. Jangan lupa lu, mengampuni dosa kita bisa melepaskan itu. Kalau ikan nggak bisa, maka dibutuhkan, maka orang ikan itu diangkat, lalu bisa juga kita melepaskannya, lalu bisa kita lepaskan lagi. Nah itulah yang Kristus. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, ini suatu perumpamaan bagi kita. Jadi sebetulnya apa yang mau saya sampaikan kepada Anda ya adalah bahwa mari kita perhatikan hidup batin kita itu terdalam. Ya, maka Yesus mengatakan dan suara Roh Kudus. Jadi ada 7 dosa yang harus kita lihat, yang menjadi batu-batu, duri-duri yang membuat kita cemas, membuat kita gelisah, membuat kita seperti tidak ada harapan, tidak ada kepastian dan seterusnya. Lalu juga suara hati, lakukan yang baik. Nah itu ada dalam diri batin kita yang terdalam. Ya, nah maka kita kita dengarkan. Kuncinya dengarkan. Maka ada satu kata yang bagus sekali adalah deep listening atau compassionate listening yang sudah saya omongkan beberapa hari yang lalu. Kita dengarkan dan jangan dipilih-pilih ya. Memang kalau muncul, dan itu muncul mulai dari bangun pagi sampai malam, muncul berbagai macam hal, bergejolak dalam pikiran, dalam perasaan, apa saja kita terima, kita akui. Ya, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, apa saja. Enggak, kalau tidak, lalu kita menjadi gelisah. Ya, nah itulah deep listening, compassionate listening. Jadi mendengarkan. Dan kalau kita sudah bisa mendengarkan yang di dalam, maka saya juga bisa mendengarkan orang lain. Jadi kata kunci di dalam iman kita itu adalah listening. Ya, listening, mendengarkan. Ya, ini penting. Ya. Mungkin ketika orang tidak bisa mendengarkan, maka dia keras kepala. Ketika dia tidak bisa mendengarkan, maka dia mau melakukan apa saja yang dia mau. Tidak mendengarkan, suara Tuhan pun tidak. Ya, maka suara Tuhan, listening, ya, hidup batin kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka kalau kita maka tumbuh dalam iman itu tumbuh dalam kasih itu adalah kita mengasihi diriku sendiri. Ketika aku mengasihi diriku sendiri, aku bisa mengasihi orang lain dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Maka Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Apakah engkau mencintai sebagai orang sombong? Apakah aku mencintai sebagai orang yang suka berpikir cabul? Apakah aku mencintai diriku sendiri ketika aku keras kepala? Ya, ketika aku sombong, ketika aku malas, ketika aku iri hati, ketika aku serakah, kikir dan seterusnya. Apakah aku mencintainya, menerimanya? Ya. Dan ketika itu kita terima, maka kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahnya, membentuknya. Lalu kita bisa mencintai, merasakan juga suara-suara penderitaan dari orang lain. Ya, dan itulah cinta, saudara. Jadi sekali lagi untuk ukuran bahwa kita akan tumbuh berkembang, maka ini menjadi tanah subur. Jadi sampah-sampah ini menjadi tanah subur. Jadi ingat saudaraku terkasih, pohon lotus yang indah itu pun berasal dari lumpur. Jangan lupa. Melati air itu pun tumbuh subur karena tanahnya juga tanah yang subur, lumpur juga. Lumpur kehidupan kita. Saudara, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan Dia. Semoga damai Kristus yang diberikan Kristus kepada kita dengan mengampuni dosa kita, melepaskan kita, sehingga kita berdamai dengan diri sendiri.
Damai itu bukan hanya tidak bermusuhan dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Sekali lagi, sangat tidak mudah. Berdamai dengan diriku sendiri. Dan mendengarkan diriku sendiri, deep listening, compassionate listening. Dan di zaman ini menjadi sangat sulit untuk mendengarkan. Ya. Di zaman ini sungguh sulit karena kita berhadapan dengan HP, dengan gadget, dengan internet, dengan banyak hal. Ada banyak pancingan-pancingan di luar kita yang membuat kita mau kita bebas atau kita menggigitnya dan makan sehingga pancing itu terkena di lidah kita. Saudara, ini kunci bacaan Injil hari ini tentang penabur. Ya, mari kita tumbuhkan, mohon rahmat supaya iman kita semakin kuat, harapan kita semakin teguh, kasih kita semakin mendalam. Dan semoga kita semakin dekat dengan Yesus. Dan Tuhan membentuk kita untuk menumbuhkan, inilah indikasi kita di saat sekarang ini. Semoga Anda dan saya bertumbuh berkembang dalam 3 keutamaan ilahi ini. Kita sebut keutamaan teologal, artinya apa? Inilah adalah anugerah. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan untuk berdamai dengan segala kekurangan, dengan segala COVID ini. Kita hidup berdamai dengan COVID ini, tidak bisa tidak. Bila tidak, kita akan menjadi sulit, kita akan marah, kita akan gelisah, kita akan cemas. Mari berdamai. Mari menerima kenyataan ini. Tuhan memberkati Anda semua, memberikan rahmat kasih yang melimpah kepada Anda semua. Hari ini, saat ini juga kepada Anda. Mari kita berdamai dengan hidup kita. Mari kita berdamai dengan kekurangan kita. Mari kita berdamai dengan batu-batu, duri-duri, dan kecuekan, kekeras kepalaan kita. Dan dosa-dosa yang lain. Biarkan Tuhan yang menyembuhkan, membongkar tanah-tanah itu menjadi tanah subur untuk karya kita. Dan kita akan menghasilkan buah berlimpah. Tuhan memberkati dan menyembuhkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.